Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Bayu Satriadi from Andalas University, majoring in Communication Science. So at this moment right now, I want to talk about some kind of topic that I recently found so interesting, and I think a lot of people already know about that, but I just want to remind it again. But before going to speech, let just give a big thanks to Allah Subhanahu wa Taala because of His blessing. We can gather here. You guys can listen to my voice. You guys can see the screen. And personally, I hope you guys doing well outside there. I hope you guys stay healthy and always be aware of COVID-19 because I hear in Europe and in Netherlands, the government started lockdown again because the COVID-19. And let's just hope that in Indonesia, the case didn't get worse. I know a lot of you guys already get vaccinated and already take the vaccine, but I just want you guys to still aware of COVID-19. So always wash your hand, use hand sanitizer, and yeah, just stay healthy. Okay, then let's just go to the main topic. The title of my speech is Being Confident. I think a lot of you guys already know about confidence. Pasti kalian sudah banyak yang tahu tentang apa itu confidence atau percaya diri, sudah mendengar percaya diri dan sudah merasa dekat dengan kalimat atau kata percaya diri. Tapi sebenarnya apa sih percaya diri itu? What is confidence? Apa itu percaya diri? Confidence is a feeling or belief that you can do something well or succeed at something when it needed. Jadi ya seperti sebuah kepercayaan, seperti sebuah perasaan bahwa kita sebagai seorang individu itu bisa melakukan sesuatu atau bisa sukses melakukan sesuatu ketika kita dibutuhkan untuk melakukan sesuatu. Jadi secara simpel percaya diri adalah bagaimana kita mempercaya diri kita sendiri bahwa kita mampu untuk melakukan sesuatu. Jika percaya diri ini sangat dekat kaitannya dengan sikap mencintai diri sendiri sebenarnya. Karena kita tidak akan bisa percaya kepada diri kita sendiri kalau kita awali dengan mencintai diri kita sendiri dan mengetahui seperti apa diri kita itu, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, dan apa bagian dari diri kita yang dapat kita tonjolkan dan dapat kita tampilkan di depan umum. Sikap percaya diri ini sangat penting menurut saya, karena dengan adanya sikap percaya diri, orang yang tadinya mungkin tidak percaya diri tidak bisa menggali dirinya, tidak bisa menggali potensinya lebih dalam. Dan karena kalau kita punya percaya diri yang tinggi, kita dapat menggali potensi-potensi kita karena kita berani untuk mencoba hal-hal baru biasanya orang percaya diri. Kita dapat mengetahui, oh kita punya interest di sini, oh kita punya keahlian di sini, oh kita punya kekurangan di sini. Dan kalau kita tahu kekurangan kita, itu kita bisa meminimalisir ataupun bisa menguranginya. Jadi menurut saya percaya diri adalah hal yang penting, dan definisi percaya diri menurut saya adalah percaya kepada diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan berani melakukan sesuatu atas kehendak sendiri. Oke, sebelum membahas percaya diri lebih lanjut, saya ingin membahas dulu what makes people lose confidence. Apa yang membuat orang-orang kehilangan kepercayaan dirinya? Karena menurut saya pada masa sekarang kebanyakan orang tidak percaya pada dirinya sendiri, dan menurut saya itu semacam isu yang atau problem yang harus kita selesaikan, dan itu tidak bisa dimulai dari orang lain. Jadi itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Karena itu menyadari apa hal yang dapat membuat orang kehilangan confidence, kehilangan percaya diri adalah hal yang penting. Yang pertama di sini adalah post trauma atau trauma masa lalu. Yang mana sebagai seorang manusia kita tentunya sangat dihantui dengan masa lalu kita. Kita pasti tidak akan lupa dengan masa lalu ataupun beberapa kenangan, terutama itu kenangan buruk. Post trauma di sini lebih kepada apabila di masa lalu kalian pernah membuat sebuah keputusan atau pernah percaya diri, tapi ternyata hasilnya itu tidak baik atau itu menghasilkan bad result. Pasti akan ada post trauma itu di kemudian hari, dan itu bisa sampai ke mungkin ketika kalian beranjak remaja, dewasa, hidup tumbuh di dunia kerja.
Dan ya, karena itulah post trauma dapat mengurangi kepercayaan diri kalian. Selanjutnya ada negative thinking. Negative thinking di sini atau berpikir negatif di sini yang dapat saya kerucutkan adalah berpikir negatif terhadap diri sendiri. Nah, di kata lain, kalian berpikir bahwa kayaknya aku nggak bisa gini, kayaknya aku nggak bisa gini. Padahal itu hanya pikiran kalian aja. Kalian belum mencoba. Nah, jadi negative thinking di sini adalah pemikiran-pemikiran buruk tentang diri sendiri yang berasal dari diri kita sendiri juga. Memang terdengar aneh, tapi itu nyata adanya. Dan ya itu perlu dikurangi dan bahkan kalau bisa dihilangkan. Selanjutnya adalah bad environment atau lingkungan buruk. Kita tahu kita adalah makhluk sosial, kita perlu lingkungan, dan lingkungan berperan sangat besar dalam membentuk sebuah karakter manusia. Dan percaya diri adalah karakter. Lingkungan yang paling sederhana adalah lingkungan rumah. Kebanyakan dari orang yang tidak percaya diri biasanya juga tidak mendapatkan pengakuan di rumah. Contohnya adalah ketika dia melakukan sesuatu yang baik, mungkin orang tuanya kurang mengapresiasi. Mungkin dia kurang dianggap, kurang mendapat ucapan-ucapan manis di rumah. Jadi dia tumbuh dari lingkungan rumah ke lingkungan sosial lainnya dengan bersikap tidak pede, tidak percaya diri, feel more less confident than anyone, afraid of doing something, afraid of choosing something, maka dan itu bad. Dan kemudian juga ada environment pertemanan, lingkungan pertemanan. Jika kita berteman dengan orang yang juga tidak percaya diri, maka kita tidak akan percaya diri. Karena ada pepatah mengatakan bertemanlah dengan pemilik parfum, maka kamu akan terbawa wangi. Itu pepatah yang aneh. Oke, lanjut. Jadi begitu. Ketika kita punya teman yang mungkin kita berteman dengan orang yang punya percaya diri tinggi, pasti ada semacam daya tarik, semacam efek kepada kita, maka kita juga akan percaya diri gitu. So, menurut saya itulah 3 hal utama yang dapat menyebabkan orang-orang kehilangan percaya diri atau makes people lose confidence. Oke, selanjutnya, how to improve your confidence. Cara meningkatkan kepercayaan diri kita. Setelah membahas apa hal yang membuat kita kehilangan percaya diri, maka baiknya kita membahas apa hal yang dapat membuat kita lebih percaya diri. Yang pertama, mulai dari mindset, mulai dari pikiran, positive thinking. Berpikir positif terhadap diri kita sendiri. Ketika kita hendak melakukan sesuatu, ketika kita ingin melakukan sesuatu atau ditunjuk melakukan sesuatu, kita harus bisa berpikir bahwa I can do this. I can do this. Semacam sugesti ke otak kita sendiri bahwa ya kita bisa melakukan ini. Kita bisa, kita pasti berhasil. Sugesti seperti itu akan improve percaya diri kita, akan membuat kita lebih percaya diri, lebih pede untuk tampil di depan orang, mengambil keputusan dan lain-lainnya. Yang kedua, stop comparing yourself to the others. Berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena sebenarnya konsep membandingkan yang ada di setiap manusia itu berbeda-beda ya. Tapi kebanyakan dari kita tuh cenderung membandingkan sisi terburuk kita dengan sisi terbaik orang lain. Itu it's not an apple to apple, itu nggak adil, itu bad untuk diri kita sendiri. Nah itulah stop comparing yourself to the others. Apalagi kalau kalian bersosial media. Kalian lihat artis mungkin atau some famous people dengan vacation, liburan ke Bali, kemana, dan kalian merasa kalau kalian nggak bisa seperti itu dan kalian merasa tidak percaya diri hanya karena hal itu. Padahal di social media itu people only share the good side of their life. Gitu ya. Itu cuma bagian kecil dari hidup mereka. Itu cuma ya hal-hal baik aja dari diri mereka. Kita nggak akan share diri mereka yang buruk. Jadi ya membandingkan diri kita dengan kefanaan seperti itu bukanlah suatu hal yang bijak. Oke, back to the main topic. The third step, improve your knowledge and make an achievement. Yaitu perluas wawasan dan dapatkan title-title untuk penghargaan baru. Perluas wawasan itu penting. Dalam hal gimana kalian akan berbicara ataupun expressing yourself, berbicara, membuat keputusan. Bagaimana kalian akan membuat keputusan tanpa adanya pengetahuan yang cukup. Pengetahuannya cukup, tentunya akan membuat kita lebih percaya diri untuk berbicara di depan umum, untuk mengambil keputusan. Selanjutnya yang kedua itu tadi membuat penghargaan atau mendapatkan penghargaan.
Karena biasanya orang dengan title yang lebih baik akan lebih percaya diri. Contohnya, jika kalian pernah juara dalam hal public speaking, maka ketika kalian disuruh untuk public speaking di depan umum, kalian akan percaya diri aja untuk public speaking. Yang keempat yaitu be brave to talk with others, atau beranikan diri untuk berbicara dengan orang lain. Ini adalah hal yang cukup terdengar simple, tapi sebenarnya bagi beberapa orang yang tidak percaya diri itu sulit untuk memulai conversation, memulai obrolan dengan orang lain itu suatu hal yang sulit. Mencari topik itu suatu hal yang sulit. Karena itulah ini bisa dimulai di awal. Setelah membentuk positive thinking tadi, seperti yang di awal, kita bisa mencoba untuk berani berbicara dengan orang lain. Karena dengan berbicara dengan orang lain, kita juga meningkatkan public speaking kita, meningkatkan kemampuan kita dalam berbicara, dalam berargumen, dan biasanya orang percaya diri akan cenderung untuk dapat berbicara dengan baik. Karena itulah faktor keempat ini dapat dipertimbangkan. Yang kelima, improving your body language. Ini hal yang terdengar sepele, tapi sebenarnya cukup berguna. Improving your body language atau meningkatkan bagaimana bahasa tubuh kalian. Hal paling simpel yaitu cara berpakaian. Jika kalian maju ke atas panggung dan berpakaian tidak rapi, orang tidak akan mengenal kalian, dan itu akan membuat kalian tidak percaya diri. Tapi dengan pakai setelan jas atau setelannya sesuai, kalian akan merasa lebih percaya diri. Kalian akan lebih berani untuk menatap mata audiens, kalian akan lebih percaya diri membawakan materi kalian, kalian akan percaya diri untuk dalam atau itu contohnya semacam presentasi di kantor, hal-hal seperti itu. Dan salah satu hal lainnya juga mungkin kalau kalian cowok, kalian bikin guys build some muscle, ya, karena kita akan lebih mendengar Dwayne The Rock Johnson berbicara daripada orang kurus, menurut saya pribadi. Oke, move. Ini yang selanjutnya. Why confidence is important? Kenapa percaya diri itu important? Kenapa percaya diri itu penting? Ini adalah semacam sebuah quotes yang pernah saya dengar dari sebuah dari seorang tokoh, yaitu Panji Pragiwaksono, seorang stand up comedian, juga orang dengan wawasannya yang cukup menarik menurut saya. Dia pernah berkata bahwa beberapa orang yang tampil di televisi, orang yang pada akhirnya menjadi terkenal, itu sebenarnya nggak punya kemampuan apa-apa selain percaya diri. Nah, di situ saya ingin menggariskan bahwa itulah kenapa percaya diri itu menjadi suatu hal yang menurut saya penting. Karena ketika kalian mungkin tidak punya kemampuan yang secara signifikan baik dibanding orang lain, contohnya kalian tidak jago hitung-hitungan, kalian tidak jago matematik, kalian tidak jago fisika, tapi kalian percaya diri, sehingga kalian berani bervokal, dan berani berdialog, kalian berani untuk menanya juga. Di saat itu orang akan menyadari bahwa, oh ini orang talkative, orang berani berbicara. Karena kita punya percaya diri itu tadi, maka orang akan tertarik, dan banyak artis, selebriti di luar sana, public figure itu yang dikenal orang karena kemampuan berbicaranya. Lagi di Indonesia, kemampuan berbicara dan mengolah fakta adalah suatu hal dengan prestasi. Oke, kita harus berhenti menjadi negara kita sendiri. Nah, selanjutnya, ini sebuah pesan dari saya, sebuah reminder untuk para audiens bahwa don't be too confident. Tapi kan dari tadi saya bicara tentang penting percaya diri ya. Tapi ya, kita juga harus aware, harus sadar dengan adanya confident itu dekat dengan sombong. Nah, karena kalau kita too confident, kita terlalu percaya diri, kita akan identik dengan sombong. Which is bad. Dan terkadang, menurut saya dalam beberapa poin, ada kalanya kita tidak perlu terlalu percaya diri. Contohnya ada ketika kita packing barang. Ada kala di saat itu kita harus merasa cemas atau aware. Yang mana cemas itu menurut saya adalah lawan percaya diri ya. Dengan adanya perasaan cemas, kita akan lebih prepare barang kita sebelum kita berangkat besok. Kita akan lebih ngecek lagi. Nah, kalau kita terlalu percaya diri, maka kita tidak akan ngecek itu barang lagi. Dan bisa jadi aja besok ketika kita berangkat ke kota lain, ke pulau lain, itu ada yang tinggal. Jadi itu barang penting. Oke, itulah menurut saya bahwa you guys should be confident but don't overdo it. Oke, karena yang berlebihan itu tidak baik. Selalu berada di batas wajar-wajarnya, dan dalam beberapa kesempatan cemas juga penting.
agar meningkatkan prepare kalian, meningkatkan aware kalian gitu, sehingga kalian dapat perform di atas panggung dengan persiapan yang matang. Dan ketika di atas panggung, kalian baru percaya diri. You own the stage. You are the center of the gravity. You are the center of the attention. So ya, yeah. Baiklah, menurut saya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai percaya diri atau confidence. My name is Bayu Satria Hadi, and I hope you guys stay healthy once again. And thank you for all the attention. Sorry for all my mistake, and I hope my talk about the confidence can, maybe be an answer of some kind of problem that you guys had. So yeah, that's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys on the next speech, maybe. Bye bye.